Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ulanda Irawan. Apa kabar teman-temanku? Senang sekali bisa menyapa teman-temanku lagi dan share video lagi. BTW kali ini aku recook dadar gulung ya teman-teman. Dan aku udah siapkan bahan-bahannya, ada tepung terigu, aku pakai pro sedang ya teman-teman. Tepung tapioka, gula, garam, minyak sayur, sama pewarna, dan juga air ya teman-teman. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman kalau suara aku kurang enak didengar, kalau suaranya tuh agak bindeng. Qadarullah, dari kemarin tuh hujan terus ya, waktu ngerjain PR tuh 3 kali tuh kehujanan terus. Tapi nggak apa-apa, walaupun hujan tetap semangat ngerjain PR-nya. Dan mohon maaf kalau ada suara berisik-berisik gitu karena di sini tuh lagi sering hujan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita balik ke video lagi. Di sini aku udah nyiapin bahan-bahan untuk isiannya. Ini ada kelapa yang udah aku parut. Aku pakai 1 butir kelapa ya teman-teman. Ini kelapanya agak tua, belum tua banget. Kalau misalkan teman-teman nggak nemuin kelapa yang agak tua seperti ini, teman-teman bisa pakai kelapa yang tua, tapi nanti kulit arinya itu disisir atau dikerok gitu ya teman-teman. Biar warnanya itu putih, nggak ada hitam-hitamnya gitu ya teman-teman. Dan aku juga udah siapin gula putihnya 2 sendok, gula merahnya aku pakai 2 butir, saset vanili bubuk, dan sejumput garam. Untuk airnya aku pakai 2 sendok makan. Kalau misalkan teman-teman kelapanya itu besar, bisa juga airnya itu pakai 3 sendok makan atau 4 ya, sesuaiin aja. Dan aku juga tambahin setengah sendok makan tepung terigu. Tujuannya agar isiannya nanti itu nggak berair ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita buat kulitnya terlebih dahulu. Kita langsung campurkan aja semua bahan untuk kulitnya ya teman-teman. Lalu dituang airnya sedikit demi sedikit, biar nanti nggak keenceran ya teman-teman. Karena untuk airnya aku nggak pakai takaran, ini kurang lebih 2 gelas seperempat ukuran gelas belimbing ya teman-teman kalau aku biasanya. Langsung diaduk-aduk aja ya teman-teman. Kalau misalkan nanti dirasa kurang encer, tinggal tambahin airnya aja. Kita bisa tes juga di teflon. Kalau misalkan nanti kita goyangkan di teflon adonannya itu sobek, berarti kurang tepung ya teman-teman. Dan kalau ketika digoyangkan di teflon itu adonannya lambat atau susah goyangnya, berarti itu kurang air ya teman-teman. Dan untuk pewarna secukupnya aja. Ini aku pakai 2-3 tetes ya teman-teman. Oke, setelah itu kita saring aja adonannya agar tidak ada yang menggerindil, karena memang masih banyak tepung yang menggumpal. Oke, lanjut kita olesi minyak teflonnya. Kalau teman-teman punya tisu, sebaiknya pakai tisu aja ya teman-teman biar rata. Karena aku kehabisan tisu, jadi aku nggak mau ambil pusing, aku pakai yang ada aja. Kalau teflonnya udah terasa panas di tangan, kita tuangin aja adonannya. Ini aku mau coba yang 2 centong ya teman-teman. Dan ini nggak mau bulat ya teman-teman, karena aku pakai 2 centong aja. Karena teflon yang aku gunakan ini terlalu besar. Kalau udah mateng kayak gini langsung aja diangkat ya teman-teman. Dan ini aku tuangkan di daun pisang aja, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi. Setiap mau memasukkan adonan, pastikan teflonnya itu udah panas ya teman-teman. Lalu kita goyangkan perlahan seperti ini. Dan kalau udah melebar adonannya, kita letakkan lagi di kompor dan tunggu sampai matang. Nah, itu kelihatan ya teman-teman, berpori gitu. Dan ini udah mateng. Kita taruh di atas daun pisang lagi.
Nah, ini aku udah olesin lagi teflonnya, dan ini aku pakai yang 1 centong ya teman-teman. Ini biasanya ukuran untuk orang-orang jualan gitu. Biasanya kalau orang jualan itu pakai ukuran yang 1 centong. Karena kalau ukuran yang 2 centong itu benar-benar besar ya teman-teman. Nah, ini aku percepat aja, ini udah mateng ya teman-teman. Oke, kurang lebih untuk membuat kulitnya itu seperti itu ya teman-teman. Dan aku lanjut mau bikin isiannya. Oke, pertama-tama aku tuangin airnya terlebih dahulu. Dan kita lanjut masukkan gula, garam. Kita oseng-oseng dulu sampai gulanya itu benar-benar cair kayak gini, udah berbuih. Kita masukkan kelapanya. Lalu kita aduk-aduk pokoknya sampai merata kayak gini ya teman-teman. Kalau dirasa udah merata, langsung kita masukkan tepung terigunya ya teman-teman. Oke, lanjut, ini aku mau lipat dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen ukuran dadar gulungnya itu sama panjangnya, kita bisa ukur pakai tusuk sate kayak gini ya teman-teman. Nah, ini aku mau coba ngelipat yang ukuran 2 centong tadi ya teman-teman. Ini aku masukkan 1 sendok setengah isiannya. Untuk melipatnya dari depan dulu, baru kita lipat sebelah kanan, lalu kita lipat sebelah kiri, dan kita agak tahan gitu, langsung kita gulung ke depan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman jadinya kira-kira. Nah, ini kelihatan agak bopeng gitu ya teman-teman. Nanti aku bakal contohin beberapa dan sebab apa nanti ada perbedaannya. Nah, ini untuk ukurannya 1 centong tadi ya teman-teman. Oke, ini aku kasih contoh melipatnya lagi ya teman-teman. Ini untuk ukuran yang 1 centong. Aku kasih isiannya 1 sendok makan. Lipatnya seperti tadi dari depan, samping kanan, samping kiri, lalu kita lipat gulung ke depan gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan ya teman-teman seperti ini jadinya. Ini berpori ya teman-teman. Oke, satu lagi aku mau lipat yang besar ya teman-teman. Seperti tadi dari depan, samping kanan, samping kiri, dan kita gulung kembali ke depan ya teman-teman. Diusahakan ketika kita memasak adonan, kita juga sambil mengisi isiannya ya teman-teman. Karena kalau kulitnya itu nanti udah dingin, ketika kita beri isian dan kita gulung, itu biasanya nggak mau nempel ya teman-teman. Dalam arti karena udah dingin, jadi nggak mau lengket sama temennya gitu ya. Maksudnya nanti nutupnya itu nggak sempurna. Jadi diusahakan ketika kita masih masak di teflon, kita sambil melipat dadar gulungnya. Masih anget-anget gitu langsung kita kasih isian. Dan ini ya teman-teman, 5 biji aja cukup, nanti yang akan saya perlihatkan untuk perbedaannya. Oke, yang pertama ini dari yang besar ya teman-teman. Jadi ini terdapat sobek gitu ya teman-teman. Biasanya itu karena kulitnya itu ketebalan, atau karena kita ini kalau goyangin adonannya itu kurang cepat ya teman-teman. Dan bopeng karena minyak yang kita oles terlalu banyak. Dan yang dua ini sama ya teman-teman. Ini terlihat berpori semua. Ini karena kita suhu yang kita pakai itu udah pas panasnya ya teman-teman, makanya mau berpori seperti ini. Tapi ini tadi nggak tertutup karena udah kelamaan atau udah dingin ya ketika melipatnya. Dan yang tiga ya ini dua ini sama ya teman-teman, sama-sama halus. Itu sebabnya karena kita kalau masukin adonnya itu sebelum teflonnya itu benar-benar panas ya teman-teman, jadinya makanya teksturnya itu halus. Oke, jadi ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama bopeng nggak beraturan, yang kedua berpori, yang ketiga kulitnya itu benar-benar halus ya teman-teman.
Oke, cukup sekian. Terima kasih udah menonton. See you.